Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini sebelum kita masuki pendampingan, marilah sama-sama kita mendengarkan pengarahan sekaligus membuka acara workshop dan pendampingan Sister Dikti serta penyusunan beban kerja dosen bagi dosen tetap Yayasan Pendidikan Dharma Wangsa secara resmi oleh Rektor Universitas Dharma Wangsa. Kepada Bapak Rektor Dr. Haji Jamaksari LCMA, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Para wakil rektor 1, 2, dan 3, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, dan seluruh dosen di lingkungan Universitas Dharma Wangsa yang pada kesempatan kali ini bergabung bersama di Zoom meeting ini dalam rangka pelaksanaan workshop pengisian sister dan pengisian BKD via sister yang kita laksanakan pada hari ini. Tentunya kegiatan ini merupakan kegiatan yang begitu penting bagi kita saat ini, mengingat saat ini penilaian terhadap kinerja dosen ataupun perguruan tinggi semuanya sudah berdasarkan data-data yang diupload dan dapat diakses untuk dilihat oleh masyarakat umum secara langsung. Mulai dari bagaimana data-data dapur perguruan tinggi sampai dengan kinerja dan beban kerja masing-masing dosen. Tentunya saat ini adalah era keterbukaan lewat aplikasi sister yang sudah di-launching jauh-jauh hari oleh pemerintah. Diharapkan kemudian masing-masing universitas sampai dengan unit Kaprodi ini dapat menertibkan para dosennya, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan data. Tentunya workshop ini kalau hanya sekedar workshop pengisian sistem informasi sumber daya terintegrasi, tentunya dalam beberapa tahun yang lalu juga sudah pernah dilaksanakan di lingkungan Universitas Dharma Wangsa. Saat itu bagaimana kita diajarkan untuk mengisi portofolio, ya, mengubah data-data kita sebagai dosen, kemudian kita juga melaporkan karya ilmiah kita, bahkan tentunya aplikasi ini dengan begitu lengkapnya saat ini juga dijadikan sebagai acuan dalam pelaporan BKD bagi para dosen yang tersertifikasi. Mengingat dari pentingnya hal ini, maka kami memandang penting untuk kembali menyelenggarakan workshop pengisian sister ini. Tujuannya adalah pertama, agar semua dosen memperbaiki dan mengupdate data-datanya yang ada di sister. Alhamdulillah sebagian dosen cukup aktif dalam memperbaharui data-data pribadinya, laporan penelitian dan pengabdiannya, bahkan berkaitan dengan kinerjanya selama ini untuk dilaporkan. Namun masih banyak juga di antara para dosen yang memang sama sekali dari mulai pelatihan terdahulu sampai sekarang mungkin bahkan sebagian passwordnya pun lupa dia karena tak pernah dibuka. Maka dari itu dengan pelatihan ini kita menyegarkan kembali, ya, dan terkhusus bagi para dosen yang tersertifikasi, mengingat pelaporan beban kerja dosen saat ini sudah dilaksanakan via aplikasi sister ini, maka tentunya beberapa waktu lalu L2 Dikti wilayah 1 telah menyelenggarakan pelatihan bagi para operator dan juga para dosen
yang diharapkan dapat mensosialisasikan pelaporan BKD via sistem ini kepada segenap sivitas akademika yang ada di kampus masing-masing. Nah, maka dari itu menindaklanjuti workshop yang sudah diselenggarakan oleh L2 Dikti beberapa waktu yang lalu kita kirimkan saudara Pandi untuk ikut serta di sana. Maka pada hari ini kita berdayakan dusun-dusun kita yang sudah melek dan sudah mengerti betul tentang pelaporan BKD via sister ini untuk dijadikan sebagai narasumber. Tentunya idealnya acara workshop ini kita selenggarakan secara tatap muka. Namun mengingat ya masih jadi pantauan kampus kita dan lain sebagainya, pertimbangan yang ada, maka workshop kita laksanakan via online ya, agar kemudian pertama ada barang bukti kita sudah melaksanakan, dan bagi yang tak mengikuti secara langsung juga bisa mengikuti nonton nanti di YouTube agar dia bisa mendapatkan pengetahuan tentang pengisian sister ini. Kemudian kita atur dalam 2 hari, hari ini dan besok, pendampingan untuk para dosen yang sekiranya dalam workshop kali ini masih banyak hal-hal yang ingin ditanyakan atau tidak dapat dimengerti. Kita telah bagi jadwalnya dan tanda tangan Bapak Ibu sekalian. Tujuannya adalah memberikan fasilitas kepada kita semua agar dapat terlayani dengan baik, terutama dalam mengisi BKD. Ya, bagi yang sudah sertifikasi, adapun yang belum, bagi yang dosen belum tersertifikasi, kita harapkan dengan semakin intensnya kita dengan aplikasi sister ini, kita akan perbaharui data kita sehingga nantinya ini jadi acuan juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum tersertifikasi dapat segera mendapatkan undangan untuk mengikuti seleksi Serdos ya dalam waktu yang tidak lama lagi. Akhirnya saya berharap mudah-mudahan semua yang mengikuti dapat mengambil manfaat maksimal dari kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim seraya mengharapkan ridho Allah dan kelancaran acara workshop ini. Acara workshop pengisian sister dan BKD via sister di lingkungan dosen Universitas Dharma Wangsa dengan ini resmi saya buka. Sekian yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Dharma Wangsa, Bapak Dr. Haji Zamaksari bin Balateib, LCMA, yang telah memberikan arahan sekaligus membuka acara workshop dan pendampingan sister dan BKD dosen tetap Yayasan Pendidikan Dharma Wangsa secara resmi sudah dibuka oleh Bapak Rektor Universitas Dharma Wangsa. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat dan kami muliakan, selanjutnya adalah paparan pendampingan sister dan penyusunan beban kerja dosen bagi dosen tetap Yayasan Pendidikan Dharma Wangsa. Di sini kami akan menyampaikan sedikit Bapak Ibu tentang pengisian sister serta kelanjutannya nanti dalam pengisian beban kerja dosen yang dapat informasi dari LL Dikti bahwasanya pengisian beban kerja dosen itu berakhir sampai dengan 30 September 2021. Bila mana mungkin nanti ada perpanjangan, kita akan terus memberikan update informasi kepada Bapak Ibu melalui grup dosen tetap Universitas Dharma Wangsa. Mana ada slide-nya? Baiklah Bapak Ibu, ada beberapa hal sebelum kita masuk pendampingan yang perlu kita garis bawahi dan sama-sama kita pahami tentang sister predikti. Layanan BKD ini Bapak Ibu itu berada di dalam
Layanan BKD ini Bapak Ibu itu berada di dalam aplikasi Sister Predikti yang sebelumnya adalah di luar daripada Sister Predikti. Secara online kita memberikan pelaporan beban kerja dosen melalui aplikasi BKD yang dibuat oleh LL Dikti. Masing-masing LL Dikti wilayah itu memiliki laporan BKD yang bervariasi. Yang lalu kita melaksanakan pelaporan beban kerja dosen secara online yang sudah disediakan oleh LL Dikti wilayah 1. Nah, saat ini Bapak Ibu, pelaporan beban kerja dosen itu dilaksanakan melalui aplikasi Sister Predikti, yang mana portofolio ataupun bahan-bahan yang akan kita laporkan, terutama bagi dosen yang bersertifikasi, wajib melaksanakan atau memberikan laporan beban kerja dosennya. Sedangkan bagi dosen yang belum sertifikasi, wajib mengisi atau melakukan pemutakhiran data melalui sistem informasi sumber daya terintegrasi Dikti, yaitu Sister Dikti. Cepat atau lambat Bapak Ibu, kita semuanya akan memakai aplikasi Sister Dikti yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Nah, ini Bapak Ibu, hari ini kita laksanakan pelatihan dan pendampingan yang kedua kalinya. Alhamdulillah, pimpinan baik yayasan maupun universitas memberikan peluang kepada kita dan kesempatan dalam hal melaksanakan workshop dan pendampingan. Kami mohon Bapak Ibu agar sama-sama kita kerjasamanya dalam hal mengikuti acara ini sampai dengan selesai nanti pendampingan. Nah, masih banyak para dosen yang bertanya kepada kami tentang pengisian sister gitu. Kami berharap hari ini kita kelarkan. Ketika nanti suatu saat tidak ada lagi pertanyaan tentang pengisian sister, mungkin kami cuma sedikit aja melayani tentang aplikasinya, Bapak Ibu. Selanjutnya saya sampaikan, layanan BKD ini itu merujuk kepada peraturan Kemenristek Dikti nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi. Pada pangkalan data pendidikan tinggi, semua pemberkasan portofolio dosen itu tersimpan di dalam pangkalan data pendidikan tinggi melalui data sister, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat dosen yang sertifikasi akan melakukan laporan beban kerja dosen, terutama ya harus melakukan pemutakhiran data melalui sister, Bapak Ibu. Ya, jadi sister itu adalah sebagai arsipnya, ya, arsipnya portofolio yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi oleh dosen yang tercakup di dalam salah satunya adalah nanti pelaporan BKD dosen. Nah, ini kita merujuk kepada peraturan Menristek Dikti nomor 61. Berikutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 17 tahun 2017 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Di dalam sister ini Bapak Ibu, nantinya kita dapat mengajukan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, ya, tentang penilaian dan penetapan angka kredit. Nah, beberapa LL Dikti, terkhusus LL Dikti wilayah 1, belum melaksanakan jabatan pengajuan jabatan fungsional melalui sister. Karena sister ini Bapak Ibu masih melakukan perbaikan. Hanya beberapa lembaga layanan Dikti yang baru mampu atau bisa melaksanakan pengajuan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya melalui sister. Ya, Bapak Ibu. Jadi saat ini kita masih dituntut melalui sister membuat laporan beban kerja dosen saja dulu, Bapak Ibu. Ya.
Kapan itu akan dilaksanakan jabatan fungsional dosen melalui Sister Dikti, itu nanti akan ada sosialisasinya melalui ala-ala Dikti. Kita akan beritahukan secepatnya bila mana ada informasi yang berkembang. Nah, ini dasar daripada pengisian BKD beban kerja dosen melalui Sister. Berikutnya pengantar Sister Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang saya katakan, Sister itu seperti apa sebenarnya? Sister itu sangatlah penting Bapak Ibu, karena di dalam Sister itu ini seperti yang kami tampilkan, satu buah kulkas yang isinya berbagai macam ragam bisa kita isi di dalam kulkas ini gitu. Artinya apa? Seluruh kinerja kita selaku dosen, kewajiban dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi itu kita masukkan ke dalam Sister, Bapak Ibu. Ya. Semua kita masukkan ke dalam Sister, upload data-data yang terupdate dan yang terbaru, ya Bapak Ibu. Nah, di sana kita bisa melihat kulkas tadi itu adalah yang isinya adalah tentang pendidikan formal, yaitu strata 1, strata 2, strata 3, dan seterusnya Bapak Ibu, dapat mengupload atau melakukan pemutakhiran data di dalam Sister, ya, tentang pendidikan formal Bapak Ibu gitu. Mohon dicek kemungkinan pada saat di PDPT kita melihat status Bapak Ibu sudah S2 gitu. Akan tetapi pada saat kita membuka Sister, S2-nya itu tidak memiliki data yang lengkap. Jadi Bapak Ibu diharapkan seluruh dosen dapat melakukan pemutakhiran data item demi item yang ada di dalam Sister. Salah satunya adalah pendidikan formal, yaitu stratanya Bapak Ibu. Lengkapi diupload sesuai apa yang diminta. Ketika Bapak Ibu melakukan pemutakhiran data, contohnya seperti melakukan pemutakhiran data terhadap pendidikan formal, strata 1 gitu. Bapak Ibu memperbaiki baik dari di situ biasanya diminta tamat tahun berapa, NIM dan seterusnya, ya. Bapak Ibu upload portofolionya berupa scan strata pendidikan Bapak Ibu dalam bentuk PDF. Kalau bisa terlalu kecil ukurannya Bapak Ibu ya, supaya dapat terupload. Ya, di sana nanti ada berapa besar kapasitas megabytes yang akan diupload. Selanjutnya juga berikut ya dengan strata 2 dan 3-nya. Berikut Bapak Ibu yang kita diharapkan adalah yang diminta dalam Sister itu juga tentang pengajaran. Nah, pengajaran itu Bapak Ibu memang sudah dilakukan melalui aplikasi feeder yang dibuat oleh masing-masing operator fakultas pada setiap akhir semester. Pengajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu masuk ke dalam feeder dan diambil melalui Sister. Secara otomatis di dalam Sister pengajaran Bapak Ibu sudah tertera dan Bapak Ibu lengkapi item pengajaran yang ada di Sister, yaitu daftar hadir dosen, daftar hadir mahasiswa, dan yang berkaitan dengan pengajaran Bapak Ibu lengkapi portofolionya di dalam Sister. Ya Bapak Ibu. Nah, setelah pengajaran yang sudah Bapak Ibu update atau melakukan pemutakhiran, sesuaikan juga Bapak Ibu apa saja mata kuliah yang terupdate dalam Sister. Bapak Ibu tidak bisa menambahkan mata kuliah tersebut karena mata kuliah yang muncul dalam Sister itu berdasarkan daripada pelaporan feeder oleh operator masing-masing fakultas. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam hal penelitian, maka pada Sister Bapak Ibu lengkapilah penelitian Bapak Ibu yang ada di Sister, upload semua pemberkasannya ya melalui Sister. Tetap file yang digunakan dalam bentuk PDF karena file PDF itu dianggap kecil Bapak Ibu dibanding dengan JPG. Nah, kita selalu mungkin sering ada beberapa orang dosen mengatakan bertanya kepada saya, Pak nggak bisa diupload gitu. Setelah kita lihat ternyata filenya dalam bentuk JPG gitu. Kecuali pas foto Bapak Ibu, pas foto ya JPG dia. Selain itu pemberkasan tetap melalui
file PDF ya Bapak Ibu. Nah itu tentang penelitian. Penelitian itu Bapak Ibu masukkan penelitian yang ada pada Bapak Ibu yang telah melakukan penelitian. Outputnya adalah jurnal ya Bapak Ibu. Jurnal. Jurnal yang memiliki ISSN ya serta terdaftar baik dari lembaga-lembaga yang telah memberikan izin dalam hal penerbitan, apakah LIPI dan seterusnya. Nah, itu semua diupload. Sekaligus juga disertakan URL link daripada jurnal tersebut. Ya. Berikutnya, pengabdian pada masyarakat. Pengabdian masyarakat itu juga Bapak Ibu outputnya jurnal. Jurnal pengabdian kepada masyarakat. Jadi apa-apa saja yang diupload di dalam pengabdian masyarakat, seperti apa pemberkasannya sama seperti penelitian. Ya Bapak Ibu, sama-sama jurnal outputnya. Nah, selanjutnya aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung ini banyak Bapak Ibu. Selain daripada tridharma yang formal tadi, kita sebutkan aktivitas pendukung itu berupa sertifikat. Melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik dalam maupun luar kampus, ya, berupa seminar-seminar atau mungkin workshop-workshop, ya seperti mungkin saat ini kita melaksanakan workshop, bila mana ada sertifikatnya, ini bisa masuk ke dalam aktivitas pendukung. Dan banyak hal yang berkaitan dengan aktivitas pendukung yang bisa kita lakukan penyimpanan di dalam sister. Tapi dari ini semua Bapak Ibu, yang sangat-sangat penting dalam hal penilaian BKD adalah dalam penelitian, termasuk juga nanti pada saat pengajuan penilaian angka kredit dosen. Nah, penelitian ini itu tersaving Bapak Ibu ketika kita melakukan update, terutama pada saat pengajuan angka kredit. Pengajuan angka kredit, jika kelebihan PAK-nya Bapak Ibu, maka yang tersaving itu adalah penelitian. Makanya dalam hal penelitian ini sangat penting. Jadi Bapak Ibu diharapkan dalam hal pengisian sister, jangan lupa mengupdate penelitiannya. Ya Bapak Ibu. Nah, ini semuanya portofolio yang kita maksudkan dimasukkan ke dalam sister adalah fungsi adalah berguna untuk penilaian angka kredit dosen. Yang pertama. Yang kedua, sertifikasi dosen. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin eligible masuk ke dalam syarat pemanggilan daftar sertifikasi dosen, di sana nanti akan dilihat Bapak Ibu kelengkapan daripada pemberkasan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu masuk ke dalam eligible dosen atau tidak gitu. Itu akan dilihat secara sistem Bapak Ibu di dalam sister. Bapak Ibu terpanggil di dalam eligible dosen dalam persyaratan pengisian ikut serta dalam pengisian sertifikasi dosen. Itu akan terlihat daripada lemari yang ada di sister Bapak Ibu. Lemari tersebut isiannya tadi yang kita sampaikan, yaitu pendidikan formal, pengajaran, penelitian, pengabdian, yaitu tridharma semuanya Bapak Ibu yang terupdate. Selanjutnya fungsinya adalah untuk penilaian beban kerja dosen Bapak Ibu. Nah ini tadi yang kami sampaikan dan akan kita lakukan nanti pendampingan ya Bapak Ibu dengan limit waktu yang kita sangat dekat sekali, yaitu sampai dengan tanggal 30 September 2021, kita batas waktu pelaporan beban kerja dosen. Nah, makanya kami harapkan hari ini kita sampai dengan beberapa hari ke depan, kita dapat mengisi sister dosen masing-masing, sehingga nanti para dosen yang sudah lulus sertifikasi dapat mengisi beban kerja dosennya. Begitu juga dengan para dosen yang belum sertifikasi, agar terpanggil dalam eligible dosen untuk mengisi, diikut sertakan dalam sertifikasi dosennya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, semuanya ini adalah tentunya kerjasama Bapak Ibu, ya, atau keinginan Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu ingin melakukan pemutakhiran data. Mungkin perguruan tinggi atau universitas tidak akan memaksa-maksa Bapak Ibu, bagaimana haruskah kami melihat lagi data Bapak Ibu di dalam sister, apakah sudah lengkap atau belum.
Nah, yang sering terjadi pada saat kita perlu, mungkin kita baru mengupdate-nya gitu. Ya, padahal kesemuanya kinerja dosen nantinya akan dinilai oleh Dikti secara sistem melalui sister, Bapak Ibu. Ya, tidak lagi secara manual. Ya, seperti apa yang telah disampaikan Bapak Rektor tadi gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya rasa kita semua dapat memahamilah tentang ini gitu. Tidak perlu lagi menguraikan ya secara mendalam lagi. Baik Bapak Ibu, dari ini semua, ini akan di-upgrade dan akan masuk ke dalam pangkalan data. Ya, pangkalan data. Di dalam pangkalan data memang kita tidak bisa melakukan perubahan-perubahan. Dulu sebelum ada sister, kita melakukan perubahan melalui PDPT Bapak Ibu. Nah saat ini PDPT tidak lagi dapat melakukan perubahan-perubahan terhadap pemutakhiran data Bapak Ibu. Yang dapat dilakukan pada PDPT adalah mengusulkan NIDN dosen. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan perpindahan Bapak Ibu, baik internal maupun eksternal. Cuma itu gitu. Selebihnya ya kita harus melengkapi data melalui sister. Nah, itu ya Bapak Ibu ya sekalian. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini tadi sekilas tentang sister, apa-apa aja yang dalam sister. Ya. Nah, ini aliran data. Aliran data dalam aplikasi sister nanti kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu, di sana kita lihat di tengah-tengah adalah pangkalan data Dikti. Ya. Pangkalan data Dikti, ada Korlap PD Dikti, ya, SIMTEDDIK, selanjutnya pengguna hak akses, manajemen akses. Yang di bawah itu Bapak Ibu ada feeder PD Dikti. Feeder PD Dikti itu dilakukan oleh operator-operator tadi yang sudah saya sampaikan, operator fakultas dalam hal memberikan pelaporan pada akhir semester, baik semester ganjil maupun semester genap tentang pengajaran, dosen, pembimbingan, pengujian, dan seluruh aktivitas kemahasiswaan, baik yang aktif maupun yang tidak aktif, melalui feeder. Setelah dilakukan pelaporan feeder, masuklah ke dalam pangkalan data. Jadi semua data yang dilaporkan oleh operator-operator fakultas melalui aplikasi feeder, itu semuanya masuk ke dalam pangkalan data Dikti, Bapak Ibu. Berikutnya ada sister backend dan ada sister frontend. Sister backend ini adalah sister aplikasi yang dapat diakses oleh operator perguruan tinggi, Bapak Ibu. Ya, sedangkan sister front end ini adalah aplikasi sister yang Bapak Ibu lakukan sendiri. Bapak Ibu bisa melakukan atau membukanya sendiri. Nah, pada sister back end ini, Bapak Ibu, operator perguruan tinggi dapat melihat pengajuan-pengajuan perubahan atau pemutakhiran data dari para dosen untuk dilakukan verifikasi terhadap ini Bapak Ibu, pengajuan-pengajuan atau perubahan-perubahan pemutakhiran data di dalam sister oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi, operator perguruan tinggi Bapak Ibu nanti akan membuatkan, salah satunya semalam kita sudah meminta kepada Bapak Ibu untuk memberikan di WhatsApp grup dosen bagi dosen yang sudah sertifikasi untuk memberikan nama asesor beban kerja dosen. Nah, ini salah satu tugas operator perguruan tinggi yaitu sister back end dalam bukan menentukan Bapak Ibu, membuat asesor serdos yang sudah Bapak Ibu inginkan. Ya, sudah Bapak Ibu berikan di dalam pada grup dosen tetap. Nah, itu dia. Ya, selanjutnya pemetaan sumber daya itu tugas daripada operator perguruan tinggi. Nah, sister front end yang dibuat atau mungkin yang ada pada para dosen, ya tentunya adalah mengupload semua pendukung, baik PDD
penelitian, pengabdian pada masyarakatnya, seperti slide yang sebelumnya tadi, Bapak Ibu. Di dalam sister ada lemari, lemari kulkas, apa-apa isi. Nah, disinilah dia, Bapak Ibu. Ya, Tridharma Perguruan Tinggi, Bapak Ibu lakukan pemutakhiran data melalui sister front end. Ini yang Bapak Ibu miliki, aplikasi yang bisa Bapak Ibu miliki. Ya, setelah Bapak Ibu upload melalui sister front end, Bapak Ibu baiknya Bapak Ibu beritahukan kepada operator perguruan tinggi bahwa saya Bapak Ibu sudah melakukan pemutakhiran data agar operator perguruan tinggi dapat memvalidasi semua update data yang Bapak Ibu lakukan melalui sister front end. Setelah dilakukan validasi oleh operator perguruan tinggi, maka operator LL Dikti dan operator Dikti itu menyetujui data yang Bapak Ibu lakukan atau update data yang Bapak Ibu lakukan pada sister tersebut. Jadi yang menyetujui itu bukan operator perguruan tinggi, Bapak Ibu. Operator perguruan tinggi hanya validasi, memeriksa kelengkapan daripada pemutakhiran data yang Bapak Ibu lakukan melalui sister. Ya, operator perguruan tinggi hanya memvalidasi. Bila mana mungkin belum memenuhi persyaratan terhadap pemutakhiran data yang Bapak Ibu lakukan, maka operator perguruan tinggi akan membalikan lagi ke draft. Mengembalikan lagi ke draft yang tentunya Bapak Ibu akan lengkapi lagi. Ya, apa-apa saja yang masih kurang dalam melakukan update data pada sister. Nah, begitulah sirkulasi seterusnya Bapak Ibu dalam hal melakukan pemutakhiran data oleh Bapak Ibu selaku sister front end dan operator perguruan tinggi selaku sister back end yang dimaksud. Nah, pada saat melakukan pemutakhiran data oleh Bapak Ibu, di sana juga dalam hal penelitian Bapak Ibu, penelitian yang Bapak Ibu lakukan ya sudah dimasukkan ke dalam Slim Tapmas Bapak Ibu agar dapat ditarik datanya gitu. Kalau enggak penelitian itu ya tidak bisa ditarik Bapak Ibu gitu ya. Nah, publikasi ilmiah juga Bapak Ibu itu sudah terdata di Sinta gitu. Di Sinta. Bapak Ibu nanti bisa melihat tulisan-tulisan orang lain juga masuk. Pada saat kita melihat sister gitu, harus kita rapikan dulu Bapak Ibu, yang mana tulisan kita, yang mana tulisan orang. Mungkin dari nama yang sama, mungkin bisa juga masuk tulisan orang Bapak Ibu, gitu ya. Jadi nanti kita bisa melihat, memilih yang mana tulisan kita yang benar dengan judul atau mungkin publikasi ilmiah, nama jurnalnya apa gitu dia. Ya, karena di sana di sister itu akan masuk semua tulisan-tulisan, apalagi mungkin dengan nama yang sama. Ya, untuk pangkalan data dikti dengan nama yang sama itu masuk semua Bapak Ibu. Jangan bingung nanti kok banyak tulisan saya gitu dia. Banyak, mungkin nama Ibu sama, nama Bapak sama ya, untuk di lingkup dikti gitu dia. Jadi jangan merasa terkesan yang memplagiatkan atau gimana gitu Ibu, atau menduplikatkannya gitu ya. Tetap kita tertibkan. Nah, ini semuanya Bapak Ibu tetap bisa nanti kita berkomunikasi ya, tentunya dalam hal pendampingan nanti sister. Mungkin masih banyak, kami yakin dan percaya bahwa saya masih banyak Bapak Ibu yang mengalami kendala-kendala ya, dalam pengisian sister ini gitu. Apalagi mungkin BKD ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, tentunya nanti kita bahas lagi, mungkin kalau muncul ada pertanyaan, pembahasan dalam hal pengisian sister, permasalahan-permasalahan nanti kita akan bahas di pendampingan. Supaya lebih jelas lagi, kami dapat melihat di mana permasalahan Bapak Ibu dalam hal melakukan pemutakhiran data melalui sister ini. Bapak Ibu, nah ini sekelas tentang aliran data sister, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, nanti mungkin ada sedikit
paparan tentang beban kerja dosen. Tentang beban kerja dosen itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Pandi Iskandar Sopang, karena beliau sudah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh LLDikti dalam hal pengisian beban kerja dosen. Sekilas nanti akan disampaikan oleh Pak Pandi tentang pengisian beban kerja dosen, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini kami perlu ketika nanti Bapak Ibu sudah waktunya pada sesi masing-masing sesi yang sudah kami buat jadwal kegiatannya, pada saat Bapak Ibu hadir di kampus tatap muka melakukan pengisian sister dan jadi kami berharap Bapak Ibu sudah membawa data berupa file ya Bapak Ibu yang sudah di-scan dalam bentuk PDF. Ya, apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan dalam pemutakhiran data di sister. Jadi pada saat Bapak Ibu melaksanakan tatap muka di kampus, kami mendampingi pengisian sister dan BKD. Bapak Ibu tidak membawa tangan kosong. Paling tidak Bapak Ibu sudah membawa file-file ya dalam bentuk PDF ya untuk kita lakukan pemutakhiran data dan pelaporan beban kerja dosen, Bapak Ibu. Jadi kami mohon kesiapannya, kami tidak melayani lagi. Mungkin di sini nanti tolong scan-kan Pak. Kami nggak sempat lagi Pak, Bapak Ibu. Hari ini kita dengan waktu yang sedemikian padat, kita dapat memanfaatkannya lah Bapak Ibu. Kami mohon pengertian juga. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa juga nanti Bapak Ibu untuk membawa laptop. Ya, masing-masing peserta pelatihan membawa laptop dan filenya akan kita lakukan update pada aplikasi sister. Mungkin ini dulu dari Bapak Ibu, akan dilanjutkan oleh Bapak Pandi Iskandar Sopang, SNME, untuk memberikan paparan yang berkaitan dengan beban kerja dosen di perguruan tinggi. Ya, kami persilakan Pak Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu langsung saja ya. Untuk pengisian nanti di BKD diharapkan sebenarnya Bapak Ibu dosen untuk mempersiapkan seperti jadwal kuliah, rencana pembelajaran, buku ajar dan yang lain-lainnya berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan. Seterusnya berkas-berkas penelitian, pengabdian diharapkan juga sudah ada file soft copy-nya. Jadi ketika nanti di pelatihan sudah bisa kita langsung menginputkan, mengerjakan di sister Bapak Ibu sekalian. Nah, terus juga untuk Bapak Ibu yang belum sertifikasi, belum serdos, yang belum mengisi BKD, juga membawa in-passing-nya, jabah SK agar diupload di dalam sisternya juga. Dan yang belum mengisi seperti ijazah S1, ijazah S2 juga pasti ada juga beberapa dosen yang belum mengisikan di sisternya, maka diharapkan untuk juga membawa file soft copy-nya nanti. Jadi dari saya itu saja, bahwasanya Bapak Ibu dosen untuk melengkapi membawa berkas-berkas file-file yang berkaitan dengan pengisian sister ini nanti. Untuk pertemuan jam 9 ini yang di pertemuan tatap muka, jadwal pertemuan Fakultas Hukum dimulai dari jam 9 sampai jam 12. Jadi
diharapkan kehadiran Bapak Ibu di kampus untuk kita melakukan pengisian langsung aplikasi di dalam aplikasi Sister. Dan untuk jam 1 sampai jam 3 ini kita akan melakukan pengisian Fakultas Agama Islam. Nah, dan untuk dari jam 4 sampai jam 6 untuk giliran Fakultas Perikanan. Nah, ini jadwal untuk hari ini Selasa tanggal 21 September 2021. Selanjutnya untuk esok hari Rabu tanggal 22 September 2021 dari jam 9 sampai jam 12 kita akan melakukan pengisian Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya dari jam 1 sampai jam 3 kita melakukan pengisian di Fakultas FISIP. Dari jam 4 sampai jam 6 kita akan melakukan pengisian di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Nah, berikut adalah jadwal kegiatan yang akan kita lakukan secara tatap muka. Baik, terima kasih Pak Asnawi. Saya serahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian Bapak Ibu, mungkin apa-apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pandi Iskandar Sopang, mungkin Bapak Ibu kurang dapat memahami seperti apa. Tentunya kami berharap Bapak Ibu nanti kita bisa bincang-bincang dan kita lakukan langsung aplikasinya ya dengan melalui tatap muka di kampus Universitas Dharmawangsa setelah Bapak Ibu mempersiapkan segala sesuatunya dalam hal melakukan pemutakhiran data di dalam Sister. Kami berharap Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan bahwasanya jangan lagi Bapak Ibu tidak membawa file karena apapun yang akan Bapak Ibu lakukan dalam melakukan pemutakhiran data melalui Sister itu semua file pendukungnya harus kita upload ya Bapak Ibu dalam bentuk data PDF. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita sudah masuk kepada session pertama yaitu pendampingan sistem informasi sumber daya integrasi, Sister dan beban kerja dosen. Kita mulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 12 oleh Fakultas Hukum. Kami berharap seluruh dosen Fakultas Hukum sudah dapat berhadir di kampus Universitas Dharmawangsa dalam melaksanakan atau mengikuti pengisian Sister dan BKD dosen. Kami rasa cukup demikian. Pak Asnawi, sebelum ditutup, ya Pak, tolong diingatkan juga, selain Sister, kita punya beberapa aplikasi lagi, termasuk Google Scholar dan Sinta, juga diharapkan kepada dosen untuk mengupdate datanya di Google Scholar dan Sinta, kemudian untuk di Simlitapmas, agar penelitian dan pengabdiannya nanti tidak bermasalah ke depan, kan begitu kan? Jadi ya, itu sebenarnya juga diingatkan kepada dosen kita, supaya semua data-datanya itu terupdate, karena kita dalam rangka mengejar dan akan mengirimkan borang akreditasi institusi maupun beberapa prodi-prodi kita hari ini sedang dalam proses pemantauan ya, dan ada juga yang sedang mengajukan akreditasi agar data-datanya itu bisa dilihat nanti dari data-data yang online tadi. Mungkin itu saja Pak Asnawi, terima kasih. baik, terima kasih Pak WR1, Bapak Ibu para dosen di lingkungan Universitas Dharmawangsa. Apa yang disampaikan oleh Bapak WR1 tadi itu memang benar. Kami berharap agar Bapak Ibu juga dapat mengupdate data Bapak Ibu. Pak Asnawi, misi. Ya, Pak. Pak Asnawi. Silakan Pak Sabri. Lokasinya ini pendampingan di lantai 2 atau di mana? Karena kalau di jadwal itu jam 1 siang itu dosen FAI dan dosen sekolah pasca sarjana. Jadi kami mohon tempatnya itu di mana? Apakah di lantai 2 ruang seminar atau di aula atau di mana? Terima kasih. Kita laksanakan pendampingan di sini Pak, di lantai 2 ruang seminar Pak. Kalau misalnya nanti ada hal-hal yang tidak mendukung pada saat pelaksanaan pendampingan di jamnya,
mungkin secara urgent kita akan segera mungkin mencari tempat yang lebih baik lagi untuk kita laksanakan pendampingan ini, Bapak. Tapi saat ini kita rencanakan masih di ruang seminar, Pak, untuk fakultas, untuk seluruh fakultas. Itu dia, Pak Dekan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terhadap paparan tentang pengisian sister dan BKD dosen tadi. Kami berharap kepada Bapak Ibu untuk dapat berhadir tatap muka dalam pengisian sister dan BKD, sehingga nanti apa yang kita harapkan secara bersama, termasuk juga apa yang Bapak Ibu inginkan di dalam kelengkapan portofolio pengisian sister dan beban kerja dosen dapat terpenuhi dan tidak menjadi kendala oleh Bapak Ibu, terutama yang sertifikasi dalam hal tunjangan sertifikasi dosennya. Baiklah Bapak Ibu, kami berharap kerjasamanya yang sangat mendukung dan sangat baik untuk kita lakukan pelaksanaan pendampingan sister ini dan BKD selama waktu yang kita tentukan, yaitu hari Selasa tanggal 21 dan Rabu tanggal 22 September 2021 sesuai dengan jadwal yang kita buat. Demikian dari kami selaku protokol dan narasumber. Mungkin sana sini kami mesti banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari penyiapan pelaksanaan meeting Zoom ini maupun mungkin penyampaian materi tadi yang belum berkenan oleh Bapak Ibu. Kami mohon maaf. Mungkin ada lagi, kalau misalnya ada tambahan, kita akan lakukan pada saat pendampingan nantinya secara tatap muka, ya Bapak Ibu ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.